Katanya gaji lu tiap tahun naik terus tiap tahun, bro. Katanya. Tapi aneh ya, kok saldo tabungan lu kayak jalan di tempat. Dari dulu segitu-segitu aja. Bahkan kadang habis duluan sebelum tanggal gajian berikutnya. Nah, di titik ini banyak orang langsung nyalahin satu hal. Gaji gua kekecilan. Padahal seringkali masalahnya bukan di nominal gaji lu. Masalahnya ada di jebakan yang namanya salary trap. Ini jebakan halus, nggak berisik, nggak nyakitin di awal, tapi pelan-pelan bikin orang kerja puluhan tahun, capek, stres, tapi nggak pernah benar-benar kaya. Dan yang lebih parah, banyak orang masuk ke jebakan ini tanpa sadar. Gua udah ketemu ribuan orang dengan cerita yang sama. Kerja keras, iya. Jam kerja panjang, iya. Gaji naik, naik. Tapi hidup kok gitu-gitu aja. Nah, hari ini gua mau bahas 5 jebakan gaji yang sering banget kejadian, terutama di kota besar. Kalau lu ngerasa relate, bukan berarti lu bodoh, tapi artinya lu perlu bangun dan mulai mikir ulang. Jebakan pertama, lifestyle naik, aset nol. Ini jebakan paling klasik dan paling sering kejadian. Begitu gaji naik, gaya hidup langsung ikut naik. Bahkan kadang naiknya nggak ngotak. Gaji naik 20% tapi pengeluaran naik 50%. Ini bukan salah hitung, ini salah pola pikir. Gue sering lihat kasus kayak gini. Gaji awal 10 juta, naik jadi 12 juta. Apa yang berubah? HP diganti, ngopi makin sering, weekend makin mahal. Bahkan ada yang langsung berani nyicil kendaraan. Ujung-ujungnya akhir bulan ngeluh, kok gaji gue habis mulu ya? Ya habis lah, lu anggap kenaikan gaji itu tiket buat nikmatin hidup hari ini, bukan alat buat bangun masa depan. Padahal rumusnya simpel. Kalau gaji lu naik 30%, gaya hidup lu maksimal naik 15%. Sisanya kemana? Ke dana darurat, ke investasi, ke aset produktif. Kalau setiap naik gaji yang lu naikkan cuma gengsi, jangan heran umur 40 masih kerja keras tapi napas udah ngos-ngosan. Jebakan kedua, cuma ngandelin satu gaji. Banyak orang hidup dengan mindset, nanti juga kaya kok, gaji gua kan naik tiap tahun. Masalahnya kenaikan gaji itu linear, sementara biaya hidup naiknya brutal. Harga rumah, sekolah, kesehatan, makan, transport, semua naik lebih kencang dari gaji lu. Dan gaji itu active income. Lu kerja, lu dibayar. Lu berhenti kerja, duitnya ikut berhenti. Makanya orang kaya jarang cuma punya satu keran duit. Mereka punya banyak sumber penghasilan. Entah dari investasi, bisnis sampingan, skill freelance, konten digital, atau aset yang kerja walaupun mereka lagi tidur. Saat lu tidur, ada perusahaan yang tetap jualan. Saat lu sakit, aset lu tetap jalan. Saat lu liburan, duit tetap masuk. Itu bedanya. Bukan soal kerja lebih keras, tapi soal kerja lebih pinter. Jebakan ketiga, normalisasi cicilan. Ini jebakan yang paling ngeri tapi paling dianggap normal. Ada orang gaji 10 juta tapi begitu terima gaji, motor kredit, HP kredit, kartu kredit jalan, cicilan ini, cicilan itu. Akhirnya disposable income-nya tipis banget. Investasi, jangankan investasi, napas aja ngos-ngosan. Yang lebih parah, setiap gaji naik dikit, bukannya cicilan dikurangin, malah nambah cicilan baru. Mindsetnya bukan gua tambah aset apa ya, tapi gua bisa nyicil apa lagi ya. Kalau lebih dari 50% gaji lu habis buat cicilan, percaya sama gua, lu bukan lagi ngatur duit, duit yang ngatur lu. Dan orang yang hidup di bawah tekanan utang itu jarang bisa mikir rasional. Karirnya mandek, keputusannya ngawur, mudah ditipu, mudah panik. Kalau mau nyicil, cicil aset, bukan gengsi. Emas boleh, alat kerja boleh, hal yang nambah penghasilan boleh. Tapi nyicil barang yang nilainya turun tiap tahun, itu bukan gaya hidup, itu bunuh masa depan pelan-pelan. Jebakan keempat, merasa aman karena kerja tetap. Banyak orang ngerasa tenang lah, gua karyawan tetap. Padahal di dunia hari ini, yang tetap itu cuma satu, perubahan. PHK massal ada di mana-mana, otomasi dan AI makin kencang, skill cepat basi. Kalau lu berhenti upgrade, lu pelan-pelan jadi usang. Rasa aman yang benar itu bukan dari kantor, tapi dari skill yang relevan, tabungan yang cukup, dan kemampuan bertahan kalau worst case kejadian. Minimal punya dana darurat 6-12 bulan. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat napas. Biar kalau suatu hari kantor ambruk, hidup lu nggak ikut runtuh. Jebakan kelima, nanti aja investasinya. Ini jebakan paling halus tapi paling mematikan. Gaji gua masih kecil, nanti kalau udah mapan, nanti kalau udah menikah. Tahu-tahu umur naik, waktu habis, dan duit nggak pernah kebangun. Investasi itu bukan soal besar kecilnya nominal,
tapi soal konsistensi dan waktu. Orang yang investasi kecil tapi konsisten, dia menang waktu. Orang yang hobi nunda, kalah sebelum mulai. Waktu adalah teman terbaik investor dan musuh terbesar orang yang cuma hidup buat hari ini. Jadi sekarang gue mau tanya ke lu, dari 5 jebakan ini, mana yang paling kena di hidup lu sekarang? Lifestyle, cicilan, atau kebiasaan nunda? Tulis jujur di kolom komentar, karena sadar itu langkah pertama buat keluar. Ingat satu hal, gaji itu alat, bukan tujuan hidup. Kalau gaji lu habis tanpa berubah jadi aset, lu cuma kerja buat bertahan hidup. Dan manusia yang cuma hidup buat hari ini tanpa mikirin masa depan, itu bukan hidup, itu cuma bertahan. Semoga video ini ngebuka mata. Kalau lu rasa ini kepake, share ke orang-orang yang lu peduli, biar makin banyak orang waras soal duit. Salam sehat, salam cuan.